Semula, kerajaan kegelapan menyambut matinya Yesus dengan teriakan kemenangan yang mengerikan. Tetapi, lihatlah, sebuah rahasia ikut terkubur bersama kematiannya tanpa dikenali oleh kerajaan maut. Rahasia penebusan Sang Anak Domba Allah. Kematiannya ternyata membongkar balik semua skenario. Iblis mengerang dalam sesal yang abadi. Kerajaan maut tak mampu menahannya lebih lama. Pintu kubur pun terguling. Di makam yang gelap, Yesus terbaring, menanti mereka fajar terang. Bangkitlah Dia yang megang kuasa iblis pada menyerang. Allah maut sudah dikalahkannya, Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Dan sia-sialah kubur dijaga, pun tiada gunanya batu besar. Bangkitlah Dia yang megang kuasa iblis pada menyerang. Allah maut sudah dikalahkannya, Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Maut dan iblis pun tidak berdaya menahan Tuhanmu, Sang Penebus. Bangkitlah Dia yang megang kuasa iblis pada menyerang. Allah maut sudah dikalahkannya, Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang.
Bersama fajar merkah di Minggu Paskah, segenap semesta bangkit untuk merayakan kemenangan Sang Penebus dosa. Mari kita pun menjadikan ibadah ini sebagai perayaan syukur yang memuliakan Allah, yang kasih setianya Dia pelihara sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan Alkitab penopang tema diambil dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day, across the river, I'll fight that's fine, a war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives.
Saudara sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan diberitakan, marilah kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Bapa yang di sorga, pada hari Minggu Paskah ini, dengan hati bersyukur dan gembira, kami datang menyembah beribadah kepadamu sebagai umat yang sudah dimenangkan oleh kebangkitan Yesus Kristus melawan semua pergumulan hidup ini. Bapa di sorga, kami ingin mendengar berita tentang kebangkitan itu kembali dan kembali bergema dalam hati kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi hati kami, pikiran kami, bahkan segenap hidup kami, supaya kami dapat menghayati kebangkitan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Bersabdalah Bapa, kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang bangkit, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara sekalian, apabila Anda melukis atau mengedit hasil jepretan dari kamera atau rekaman kamera Anda, maka bukan hanya objek yang menjadi fokusnya yang akan Anda perhatikan, bukan?
melainkan juga background-nya atau latar belakangnya. Latar belakang di sekitar fokus itu juga penting. Warnanya, lebar luasnya, kekontrasannya, kadar kekaburannya. Dengan kata lain, tampilan objek dari background itu penting karena akan ikut menentukan, mempertajam fokus dari gambar atau foto itu. Sekarang bayangkanlah penginjil Matius sedang melukiskan peristiwa kebangkitan Yesus kepada kita. Tentu saja fokusnya adalah kebangkitan itu sendiri. Tetapi ia juga memberikan sentuhan background, yaitu segala ulah tingkah manusia yang diwakili oleh pemimpin Yahudi pada waktu itu, ulah tingkah ketakutan. Betapa tidak? Pada waktu Yesus hidup, mereka ketakutan sampai melakukan segala macam siasat untuk membunuhnya. Sekarang, setelah Yesus sudah disalibkan dan mati, mereka ketakutan pada kabar-kabar yang pernah didengar bahwa Dia akan bangkit. Sampai mereka memohon izin setengah mendesak agar Pilatus menjaga kuburnya. Matius 27 ayat 62 sampai 66. Jadi, waktu Yesus hidup mereka takut, waktu Yesus sudah mati pun mereka tetap takut. Ketakutan memang begitu. Tidak mengenal ujung. Seperti lingkaran setan. Apabila tak diputuskan mata rantainya, selalu akan menemukan alasan untuk muncul kembali dan muncul kembali dalam wajah yang berbeda-beda, sekalipun kandungan isinya sama. Ketakutan. Tidak ada satupun yang dapat memuaskan tuntutan ketakutan. Dipenuhi yang ini, ia akan minta yang itu. Ketika belum punya uang, Anda takut miskin. Ketika sudah punya uang, Anda takut uang Anda dicuri orang. Kita menakuti objek di luar sana, tetapi ketika objek itu sudah tiada, ketakutan akan objek itu masih tetap bercokol di sini, di dalam sini. Itulah ketakutan. Background ketakutan itulah yang terlukis di sekeliling fokus dari pesan Injil Matius tentang kejadian di minggu yang istimewa itu. Peristiwa kebangkitan Yesus. Sekarang kita mengerti kenapa di dalam narasi Injil Matius peristiwa kebangkitan ini diberi background bertebaran kata takut di sana-sini. Serta terdengar seruan jangan takut 2 kali. Pertama, muncul dari mulut malaikat, ayat 5. Dan kedua, dari mulut Yesus yang bangkit itu sendiri, ayat 10. Matius seperti hendak melukiskan terangnya pagi Paskah itu dengan sapuan kuas, fajar menyingsing, dan kilatan cahaya dari wajah dan jubah malaikat. Namun, di sekitarnya terdapat sapuan kuas, background warna gelap, yaitu ketakutan dalam jiwa manusia. Hasilnya apa? Tentu saja, kian tajam, fokus cahaya yang ditampilkan
gambaran tentang kebangkitan Yesus itu. Hanya terang yang dapat menyibakkan kegelapan. Hanya terang yang dapat mengusir kegelapan. Hanya satu fakta yang dapat memutuskan mata rantai ketakutan dalam jiwa kita, yaitu fakta bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Bahwa Yesus lebih berkuasa daripada semua hal yang menghantui dan bisa menimbulkan ketakutan di dalam jiwa manusia. Bahkan hantu yang terbesar pun, yaitu kematian, tidak berdaya menghadapinya. Saudara sekalian, sejujurnya, selama kita hidup di dunia ini, ketakutan itu selalu ada. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita ini senantiasa dihantui oleh ketakutan. Sekecil apapun itu, pasti ada. Dalam arti yang begitu konkret, kita sudah menjalani setahun lebih kehidupan tidak normal di bawah ancaman penularan virus COVID-19 ini. Mau tak mau, semua yang kita lakukan dibayangi oleh ancamannya. Bagi saya, ini seperti gambaran miniatur dari kehidupan manusia pada umumnya. Sebenarnya, setiap saat manusia hidup di bawah bayang-bayang kematian. Semua yang kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah karena kita mau berjuang melawan kematian. Kita tidak mau mati, kita takut mati. Semua yang boleh dibilang musuh dan menakutkan bagi kita adalah yang mengancam kehidupan, bukan? Mulai dari proses penuaan, gangguan kesehatan, pengangguran, aksiden, kejahatan orang lain, perlakuan tidak adil, tindak kekerasan atau teror, dan sebagainya. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada tempat yang benar-benar bisa membuat orang 100% merasa aman, bukan? Dan membuat kita bebas dari ketakutan. Sekolah pun tidak aman untuk anak-anak. Tempat berbelanja pun tidak aman untuk masyarakat. Bahkan gereja pun tidak aman untuk umat yang sedang berbakti. Dan apapun wujud dari ketakutan, induknya sebenarnya cuma satu, yaitu kematian, death. Berhadapan dengannya, kita tidak berdaya. Kematian membayangi kehidupan kita dengan ketakutan demi ketakutan demi ketakutan. Kita seperti terkurung olehnya. Sampai suatu saat ada kabar penting disampaikan kepada kita. Apakah itu? Mari kita bayangkan ilustrasi berikut ini. Saudara-saudara, ada sebuah kota yang sedang dikepung musuh. Musuh mengelilingi kota itu dan tidak akan membiarkan apapun atau siapapun keluar dari kota itu dengan selamat. Mirip kota yang sedang di lockdown. Suasananya mencekam. Semua akses tertutup. Segala persediaan semakin berkurang. Seluruh warga kota itu hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Tetapi pada satu malam gelap, ada seorang mata-mata
yang berhasil menyelinap melewati garis perbatasan musuh. Ia masuk ke dalam kota dan dia datang untuk membawa kabar penting bahwa di satu tempat lain jauh dari kota itu telah berlangsung pertempuran dahsyat yang sebenarnya, dan pasukan induk dari musuh yang mengelilingi mereka itu sudah menyerah. Pasukan induknya sudah dikalahkan. Pemimpin-pemimpinnya sudah menyerah kalah. Spy, mata-mata pembawa kabar itu, menguatkan hati seluruh penduduk kota agar mereka jangan takut terus. Ini hanya tinggal tunggu waktu sampai musuh di luar itu yang sedang mengepung mereka itu mendengar kabar kekalahan pihaknya dan akhirnya meletakkan senjatanya. Penduduk kota itu sementara menunggu, mereka harus melawan ketakutan dengan sebuah perspektif yang baru, yaitu bahwa kemenangan yang sesungguhnya sudah terjadi. Pasukan musuh di luar sana masih ada, masih mengepung, tetapi sebenarnya mereka sudah tidak punya power lagi. Mereka sudah kalah. Saudara sekalian, ilustrasi ini menolong pemahaman kita. Artinya, demikianlah seharusnya kita memandang kehidupan ini. Apabila sekarang ini, dalam hidup sehari-hari, kita masih dikelilingi oleh berbagai macam tantangan, kesukaran, dan ancaman ini dan itu, kita jangan melihatnya dari perspektif yang salah, sehingga nanti kita bisa dilumpuhkan oleh ketakutan-ketakutan itu. Memang tampaknya penyakit, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penindasan, kekerasan, rasisme, kebencian, bahkan ancaman kematian sedang mengepung kita. Menghadirkan rasa tidak aman, rasa tertekan, kesedihan, kecemasan, dan ketakutan. Tetapi kita harus melihatnya lebih jauh daripada itu, yaitu bahwa kekuatan mereka yang sebenarnya sudah patah, sebab induknya sudah menyerah dalam pertempuran yang sesungguhnya. Dalam pertempuran yang sesungguhnya di Bukit Kalvari, musuh itu sudah dikalahkan. Pertempuran yang sesungguhnya sudah dimenangkan oleh Dia yang bangkit dari maut, Yesus Kristus. Kota yang dikepung dalam cerita ilustrasi tadi mendengar kabar dari spy yang berhasil menyelinap dari luar untuk masuk memberitahu kabar baik tentang kemenangan itu kepada mereka. Sekarang melalui Injilnya, Matius sedang menyelinap ke dalam dunia ini untuk menyampaikan kabar baik kepada kita. Malaikat surgawi yang datang membawa kabar baik itu, kabar kebangkitan Yesus itu, mewartakannya dengan jelas. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab
aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 5 dan 6. Yang pasti, tempat itu kosong. Semua orang mengira kubur Yesus adalah terminal terakhir perjalanan Yesus. Langkah Yesus terhenti di situ. Pemimpin agama Yahudi memasang meterai pada kubur itu untuk menempatkan juga penjaga-penjaga di situ. Pasal 27 ayat 66. Para wanita cuma ingin menengok kubur itu karena mengira mayatnya ada di dalam situ. Matius 28 ayat 1. Tetapi ternyata semua salah. Pada minggu pagi itu, kubur Yesus sudah kosong. Kubur tak kuasa menahan Yesus lebih lama di situ. Tak kuasa. Batu besar penutup kubur itu tidak berdaya mencegahnya. Bahkan sebelum batu itu terguling, Yesus sudah bangkit dan sudah keluar meninggalkan kubur itu. Malaikat itu menggulingkan batu bukan untuk memberi jalan bagi Yesus, tetapi memberi jalan bagi para wanita untuk menengok ke dalam makam Yesus yang kosong itu. Ayat 6. Kosong karena dia sudah bangkit. Kematian telah ditaklukkannya. Itulah berita gembira di Minggu Paskah, berita kemenangan. Saudara-saudara, kemenangan itu sudah terjadi. Yesus sudah menaklukkan induk dari semua musuh di dalam kehidupan kita. Kematian. Dia sudah mendahului kita di semua jalan yang kita tempuh. Dan dia mendahuluinya dengan kemenangan. Jadi, jangan takut. Musuh yang sebenarnya sudah dikalahkan Yesus. Tugas kita adalah mengalahkan ketakutan kita sendiri terhadap musuh itu. Setiap kali kita menghadapi tantangan atau menempuh jalan berbahaya, kita harus mengatakan kepada diri sendiri, jangan takut. Yesus sudah mendahului kita dengan kemenangannya. Jalan yang kutempuh ini adalah jalan kemenangan. Sekalipun jalan ini wujudnya sekarang adalah jalan sepi, jauh dari ketenaran, berjuang dalam sunyi, tak dikenal orang, atau berwujud jalan kegagalan yang menyakitkan dan ditinggalkan teman, atau jalan perjuangan di tengah ketidakadilan, atau jalan bergeronjal yang tidak nyaman dan menuntut kewaspadaan ekstra. Jalan apapun itu, kalau kita bersama Yesus, itu adalah jalan kemenangan. Pada akhirnya, kita akan melihat kemenangan yang sesungguhnya. Dan dengan kesadaran atau perspektif itulah kita harus terus berkata kepada diri sendiri, jangan takut, be strong
and courageous. Tetaplah teguh berjuang. Tetaplah berbesar hati. Tetaplah berpikir positif. Tetaplah berpikir alternatif. Tetaplah fight melawan kesulitan dan tantangan. Tetaplah mengasihi, tetaplah berbuat baik, tetaplah berdoa dan berpengharapan, tetaplah bersyukur, tetaplah percaya bahwa Yesus sudah mendahului kita dengan langkah kemenangan. Kemenangan sudah terjadi. Induk dari segala musuh sudah takluk. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kata Paulus di 1 Korintus 15 ayat 55. Itulah seruan Paskah, seruan kebangkitan. You are not fighting for victory. You are fighting from victory. Victory is already yours. Kata penginjil Priscilla Scherer. Kita tidak bertarung demi sebuah kemenangan, tetapi kita bertarung sebagai pemenang, sebab kemenangan sudah terjadi di pihak kita. Itulah spirit kebangkitan Yesus yang dikabarkan oleh Matius melalui Injilnya untuk dihidupi oleh semua pengikut Yesus. Jadi, jika di dalam hidup ini masih tampak tanda-tanda kegelapan, maka itu sebenarnya hanya sebuah background, latar belakang bagi pesan yang utama. Background itu ada untuk membuat lebih jelas cahaya dari fokus yang sesungguhnya dari iman Kristen kita, yaitu bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus itu sang pemenang. Dan ia juga membawa kita di jalan kemenangannya. Selamat Paskah. Amin. Jemaat sekalian, bersama dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat,
Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji kurus. Hidup segar dari sorga, yang diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat yang tercurah, kini kami berseru. Bila dengan limpah ruah, agar kena sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat yang tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara sekalian, bersama dengan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita menyatukan hati dalam doa syafaat yang akan kita tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa di sorga, sekalipun di dunia ini kami masih melihat tanda-tanda kegelapan di sana-sini, perkara-perkara yang menakutkan hati kami, bencana, kekerasan, sakit penyakit, kedukaan kesedihan, tantangan kesukaran, apapun itu. Tapi kami tahu, di Bukit Golgota, kemenangan yang sesungguhnya telah terjadi. Engkau sudah mengalahkan induk dari segala musuh, yaitu maut, dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kami pun datang dalam syafaat ini dengan kepercayaan bahwa Engkau sudah menang. Oleh karena itu kami meletakkan semua beban, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keprihatinan kami dalam wujud apapun ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pemilik masa depan,
Engkau pemilik kehidupan kami. Engkau mengendalikan bumi dan alam semesta dengan kuasa kebangkitan-Mu. Biarlah kemenangan-Mu Tuhan menghancurkan semua kejahatan. Kemenangan-Mu Tuhan memulihkan semua sakit penyakit kami. Kemenangan-Mu Tuhan membangkitkan iman dan percaya kami. Kemenangan-Mu Tuhan membawa kami ke dalam jalan menuju ke hari depan dengan kekuatan, dengan iman, dengan pengharapan, dan dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Kami hantar doa kami bersama dengan semua doa-doa syafaat yang terbisik dalam hati kami. Untuk negara, untuk masyarakat, untuk gereja, untuk keluarga, dan untuk pribadi kami masing-masing. Dan menutupnya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kingdom authority,
Terpujilah Kristus, penebus yang menang. Dia Tuhan, Raja atas semesta raya, tahtanya kekal selamanya. Berikanlah kemuliaan tertinggi kepadanya. Dia sudah bangkit, berkuasa, dan bertakhta untuk selamanya. Sembahlah Dia dan layanilah Dia dengan syukur, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.